teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di Ngonten Palmarum, tempat di mana kita bakal bahas hal-hal yang berkaitan dengan pemuda dan remaja. Nah, teman-teman, untuk edisi kali ini kita punya edisi yang spesial. Spesialnya apa? Apakah telurnya 2, telurnya 3? Enggak dong ya. Nah, kita mau lihat dulu nih, ketemu sama narasumber kita. 1, 2, 3, tet. Ada yang kenal ini dengan siapa? Udah terkenal belum Mbak kira-kira Mbak? Belum viral sih. Oke, silahkan. Boleh tahu nggak Mbak namanya siapa nih? Namaku Christine. Perlu lengkap? Boleh. Panjang. Panjang Christine. Oke. Iya. Ini aku manggilnya apa nih? Kak, Bu, Mbak, Tante, Nenek? Adik aja gimana ya? Oke. Kayaknya tahu deh usianya mana yang harus adik gitu ya Mbak ya? Iya. Kayaknya Mbak aja ya. Oke, sip. Halo Mbak Christine, apa Halo, kabar? kabar baik, luar biasa. Baik. Yes. Oh ya. Nah, ini kan kita lagi ada di Ngonten Palmarum edisi khusus nih Mbak. Tahu nggak Mbak Christine, kira-kira apa yang bikin khusus, yang bikin spesial hari ini? Spesial karena apa ya? Ya itu tadi ya, telur Telurnya 2 ya. dua ya. Telurnya 2 gimana? Ini jokesnya ternyata standar kita ya. Oke, ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kita udah ketemu sama Mbak Christine. Boleh tahu nggak nih kira-kira Mbak Christine itu dari mana? Di sini berbicara sebagai siapa? Yes. Kayak duta apa gitu. Aku bekerja di Rawinala. Wih. Rawinala itu adalah sebuah yayasan yang melayani anak-anak disabilitas. SLBG Ganda, SLBG Rawinala. Sebagai guru. Di mana itu Mbak Rawinala Di itu? Condet. Oh, di daerah Condet. Kramat Jati. Mungkin ini teman-teman pemuda remaja, apakah sudah ada yang pernah mendengar Rawinala itu apa gitu ya. Jadi di hari ini kita mau belajar nih. Oh, ternyata di sekitar kita, di dekat kita ada loh yang namanya Rawinala. Nah, kita mau gali-gali lebih dalam Rawinala itu apa sih dan kayak apa sih dunianya. Mungkin teman-teman pemuda remaja juga ada yang pernah datang ke sini ya Mbak ya, dari teman-teman GKJ mungkin. Nah, kita mau tanya-tanya yuk lebih dalam ke Mbak Christine. Apa sih itu Rawinala? Nah, tadi dijelaskan Mbak, Rawinala itu apa tadi Mbak? Sekolah? Ya, sekolah, yayasan, lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, khususnya Rawinala itu kan namanya Dwi Tuna. Nah, itu menarik sih, waktu aku baca judulnya kan. Yes, Dwi Tuna itu apa sih? Dwi Tuna karena kami melayani anak-anak yang punya hambatan 2 bahkan lebih. Ya, contoh konkretnya, satu anak, satu pribadi punya hambatan dalam hal melihat dan berkomunikasi. Bisa juga melihat, berkomunikasi dan tidak mendengar. Hambatan melihat, belum bisa bicara, tidak mendengar dan juga mungkin belum berjalan. Nah, macam-macam. Bahkan bisa sampai ada yang 5 hambatan, 8 hambatan, 10 hambatan bahkan lebih. Gitu. Makanya dikatakan ganda. Oh, berarti kalau sekolah-sekolah disabilitas lain juga ada gitu ya Mbak. Ya. Tapi kadang-kadang kebutuhannya itu tunggal. Betul. Kalau yang di Rawinala ini kebutuhannya ganda. Gitu. Kalau di Indonesia Mbak, itu aku tuh jarang sih denger Dwi Tuna gitu ya. Sebenarnya banyak nggak sih Mbak sekolah-sekolah? Tidak banyak ya, hanya beberapa dan tidak di semua provinsi ada, hanya di kota-kota besar. Ada di Jakarta, Rawinala, lalu ada Rawinala juga sedang merintis di Dolok Sanggul. Mana itu Mbak? Sumatera Utara. Lalu ada yayasan yang di Malang dan ada beberapa di kota besar, tapi tidak banyak. Kurang lebih kalau nggak salah hanya 4 sampai berapa sekolah ya gitu. Di Indonesia cuma yang 4 melayani ganda. Gitu. Teman-teman bisa membayangkan kita punya 30 sekian provinsi, 34 provinsi, ternyata cuma ada 4 yang Dwi Tuna. Dan gitu Mbak Geget, Rawinala spesifikasinya sebetulnya namanya MDVI. Apa tuh? Ya, multiple disorder visual impairment. Jadi hambatan mata yang diutamakan. Jadi dia tidak melihat dan juga tidak bisa yang lainnya gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan semua hambatan
kami Bisa layani. di Tapi sini. memang MDVI kan cukup khusus ya, karena hambatan mata, tapi juga dia punya hambatan yang lainnya. Nah, anak-anak yang seperti ini yang kita layani Hmm. untuk menerima pendidikan, gitu. Tapi kalau menurut Mbak Christine nih, Yes. itu kenapa kok kita nggak banyak gitu loh Mbak, yang Dwi Tuna ini kenapa nggak banyak? Apakah karena emang SDM-nya atau emang apakah apa namanya anak-anaknya tidak banyak juga atau kenapa sih Mbak kira-kira? Sebetulnya anak-anaknya tidak banyak ya, anak-anaknya banyak ya, banyak sekali gitu ya. SDM mungkin juga karena melayani anak-anak dengan hambatan ganda itu kan butuh hati, butuh siap memang untuk melayani gitu ya, dan mungkin tidak banyak orang-orang yang punya tujuan hidupnya melayani anak-anak MDVI gitu. Jadi apalagi dalam pelayanan MDVI itu nggak bisa seperti sekolah reguler Mbak. Kalau sekolah reguler itu kan satu guru pegang 30 anak. Bahkan bisa 40 anak ya Kalau dalam satu sekolah-sekolah kelas. kita gitu ya, satu kelas sekolah-sekolah pada satu umumnya guru. kan. Tapi kalau MDVI, pengalaman kami di Rawinala, satu guru bisa pegang hanya mungkin 2 anak, 3 anak saja sudah menyesuaikan kondisi ya. Kalau tidak memungkinkan satu guru dengan 1 anak, satu guru paling banyak dengan 3 sampai 4 anak. Nah, berarti kan butuh sekali SDM yang Banyak besar, banget. iya yang banyak. Nah, mungkin itu yang membuat kendala sekolah-sekolah untuk hambatan ganda tidak terlalu banyak. Gitu. Aku juga jadi kepikiran nih, kalau orang tua atau anak-anak yang di desa gitu ya, dia punya kebutuhan yang lebih, wah berarti sulit juga ya Mbak untuk ngatur gitu. Atau jangan-jangan malah masuk sekolah reguler yang nggak memenuhi kebutuhan mereka juga tidak sesuai pelayanannya sedih ya. juga, set juga ya. Oh, oke deh Mbak. Berarti itu ya salah satunya Rawinala ini punya 2 gitu. Iya, 2. betul. Oke. Nah, boleh tahu nggak Mbak, Rawinala ini kan namanya juga unik tuh. Apa sih artinya Rawinala? Ada Rawinala. visionnya tertentu nggak sih? Rawinala itu dari kata rawi dan nala. Rawi itu cahaya, nala itu hati. Oh, Jadi cahaya. hati yang bercahaya. Baik anak-anaknya, sebetulnya mereka yang sepertinya punya hambatan ya, sepertinya dipandang sebelah mata, tapi mereka juga punya hati yang bercahaya loh, Cie. Begitu juga para pelayannya. Wes. Berarti ini pelayannya juga bercahaya ya, kelihatannya. Ada nggak cahayanya? Jering-jering gitu Bisa ya. diedit, bisa diedit. Oke. Mbak, ngomongin tentang pelayannya nih. Kalau misalnya tadi karena kita Dwi Tuna ya Mbak, ada nggak sih kayak gurunya itu harus lulusan khusus atau harus pendidikan khusus atau ya sama aja dengan sekolah yang reguler? Kalau guru memang diharapkan lulusan pendidikan luar biasa. Jadi ada tuh universitas yang membuka biasanya fakultas pendidikan, jurusan pendidikan luar biasa. Dan itu memang mempelajari khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ada perbedaannya Dwi Tuna dengan yang biasa? Sebetulnya basicnya ya belajar yang biasa. Karena kan kita perlu tahu misalnya orang dengan hambatan melihat, tunanetra ya namanya, itu seperti apa, pendekatannya, karakteristiknya seperti apa, lalu kebutuhan belajarnya apa, lalu tunarungu yang tidak bisa mendengar, juga karakteristiknya berbeda. Jadi beda hambatan aja sudah beda karakteristik, beda kebutuhan, beda cara mengajarkan gitu. Jadi basicnya sebetulnya sama, hanya nanti kita tinggal pada prakteknya menyesuaikan, anak ini kebutuhannya di mana gitu. Mix dengan beberapa ilmu lah ya jadi. Nah, ini Mbak, sebenarnya aku tuh dari tadi deg-degan ya karena kan aku sendiri masih buta nih tentang dunia disabilitas. Nah, bahkan ngomong disabilitasnya aja masih bingung apakah disabilitas difabel atau anak berkebutuhan khusus itu sama aja ya Mbak ya? Sebetulnya akan banyak pandangan ya di masyarakat. Tapi kalau aku sendiri lebih suka berkebutuhan khusus karena sebetulnya setiap kita semua punya kebutuhan khusus. Aku butuh kacamata ini. Ini kalau dilepas ya, mana Mbak Geget ya? Aku juga tidak melihat kan? Kamera ini wajahku tidak bening. Jadi sebetulnya setiap orang itu, setiap pribadi unik dan memiliki kebutuhan gitu. Termasuk mereka yang masyarakat katakan difabel, disabilitas dan apalah itu ya gitu ya. Tapi kalau aku sih lebih ke anak berkebutuhan khusus karena
khusus kebutuhannya, khusus apa tiap anak pasti berbeda gitu. Jadi nggak hanya berlaku di satu sisi aja, Iya. tapi ada banyak juga. Iya. Oke. Nah ini lagi Mbak balik ya ngomongin tentang pelayanan. Kenapa sih Mbak kok mau di Rawinala? Kan berarti ini kan aku membayangkannya kesulitannya double gitu loh. Iya. Mix ilmunya juga berarti harus lebih tinggi lah ya karena ada tantangan lain gitu. Kenapa di Rawinala Mbak? Kalau ilmu nggak juga ya, maksudnya aku lebih kepada tertantang dengan teman-teman yang punya double handicap, tapi mereka ternyata punya, aku bisa lihat kelebihan mereka sebetulnya. Jadi kadang-kadang tantangan itulah gimana caranya menemukan kelebihan, menemukan kemampuan yang dimiliki kepada seseorang yang kelihatannya tidak bisa apa-apa. Kata orang tidak bisa apa-apa gitu ya, nggak bisa lihat, nggak bisa bicara, misalnya itu susah berjalan, tapi kita harus temukan dia bisa apa gitu. Nah itu kayaknya suka aja gitu dan terpanggil untuk mau mendampingi, mau mengajarkan gitu sih. Itu yang jadi bikin sebenarnya ya aku itu belum seberapa. Aku mengajar di Rawinala baru 13 tahun baru. Ya, teman-temanku di Rawinala itu jauh lebih lama dan mereka lebih happy gitu ya, mereka senang. Itulah yang membuat aku jadi banyak belajar gitu ya dari teman-teman. Apa sih yang didapat gitu? Yang didapat ya hanya satu, kebahagiaan melayani gitu. Cuman itu aja. Jadi akhirnya aku jadi banyak belajar dari teman-teman. Oh, teman-temanku semangat sekali mendidik, mengajarkan, melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi terpanggil untuk ikut, yuk sama-sama kita didik anak-anak ini. Yang kelihatannya tidak bisa apa-apa, mereka juga bermakna loh hidupnya gitu. Aku jadi kebayang ini sih Mbak, apa kalau di imajinasi saya ya, wah ini kayak mencari harta karun gitu. Kayak wah Ya, kita ada benar-benar. di suatu tempat yang asing dan Ya. mungkin tidak menarik, tapi kalau kita bisa menggali harta karunnya kita dapat something yang bikin kita happy kayak Betul, gitu ya Mbak. iya. Wih, keren. Iya. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih Mbak tentang itu tadi ya hidden gem-nya. Boleh tahu nggak Mbak kalau di Rawinala itu apa aja sih yang diajarin ke teman-teman? Kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu kan yang dipelajari adalah Indonesia, matematika gitu ya, Ya. pelajaran-pelajaran yang sifatnya Agama. akademik, agama gitu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin Oke. apalagi gitu kan yang lagi hits. Nah tapi kalau di Rawinala anak-anak belajar 4 hal. Apa tuh? Agak-agak pakai bahasa seberang ya, bahasa planet sebelah. Asik. To live. Enggak, To live. To live. Ah. To live. To live itu jadi mereka belajar bagaimana hidup mandiri. Seberapa mereka bisa, mereka harus bisa makan sendiri sesuai kemampuan mereka. Sampai benar-benar bisa makan sendiri, oke. Tapi kemampuan mereka misalnya sebatas menyuap sendok dengan sendok, itu sudah oke, luar biasa. Seberapa mereka mampu gitu, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, kebutuhan pribadi lah. Karena kita harus ketika kita menghadapi anak, aku kan saat ini di usia kecil ya, terima anak usianya 4 tahun, 3 tahun. Yang difikirkan adalah 20 tahun lagi anak ini bisa apa. Nah, yang paling dibutuhkan dulu, makan, minum, mandi, apalagi dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Ketika sudah mulai agak dewasa, dia bisa mempercantik, memperindah dirinya gitu ya. Itu kebutuhan pribadinya. Terus yang kedua, to love. Mereka bisa tahu arti kasih, arti dari kebersamaan ya dengan mereka belajar berkomunikasi. Tidak bisa bicara, nggak jadi hambatan. Tidak bisa mendengar, juga nggak jadi hambatan. Mereka bisa kok berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Bisa pakai bahasa isyarat atau bahasa tubuh gitu ya, atau bahasa tulisan yang kira-kira lawan mainnya bisa nyambungnya dengan apa gitu ya. Mbak Geget nggak bisa bahasa isyarat, jangan takut berkomunikasi dengan anak tunarungu. Mereka juga bisa kok pakai bahasa tubuh Bahasa atau roh ditulis. bisa nggak bahasa roh? Bahasa roh tanya Pak Pendeta yang emeritus gimana? Lanjut. Ya.